Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Nurfauziah Sapitri dari D3 jurusan Kebidanan Bandung, tepatnya 1A dengan nomor NIM 1732412520. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan regulasi hormonal pada sistem reproduksi wanita. Nah, jadi di sini itu siklus reproduksi wanitanya itu dikendalikan oleh mekanisme hormonal yang sangat kompleks dan terkoordinir antara hipotalamus, hipofisis anterior, ovarium, dan uterus yang mana di endometriumnya itu. Nah, hubungan ini itu dikenal sebagai sumbu hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, di sini itu emang sangat berperan penting dalam mengatur ovulasi dan mempersiapkan rahim untuk memungkinkan kehamilan gitu. Nah, yang pertama itu ada peran hipotalamus dan hipofisis anterior, yang dimana prosesnya itu dimulai pada saat dari hipotalamus ya, yang mengsekresikan GnRH, yang dimana ini itu sangat penting untuk menghasilkan dua hormon. Ya, untuk merangsang dua hormon. Hormon apa saja nih ya? Dari hipotalamus GnRH ada hormon, di hipofisis anteriornya itu ada hormon FSH dan LH. Nah, apa aja sih kegunaan dari hormon-hormon tersebut? Jadi FSH itu berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan folikel-folikel di ovarium. Nah, kalau yang LH itu nantinya itu berperan dalam pematangan akhir folikel. Nah, dimana ini tuh nanti memicu terjadinya ovulasi. Nah, melalui fenomena yang disebut LH surge gitu. Nah, yang kedua itu ada siklus ovarium. Nah, jadi pada siklus ovarium ini itu terdapat 3 fase utama ya, yang mempengaruhi oleh kerja hormon ya, yang dipengaruhi oleh kerja hormon gitu. Nah, yang pertama itu ada fase folikuler. Nah, untuk fase folikuler, nah ini ada fase folikuler. Yang kedua itu ada fase ovulasi, dan yang ketiga itu ada fase luteal. Nah, sekarang kita mulai dari fase folikuler dulu ya. Folikuler. Nah, di sini itu ada hari antara 1 sampai 13 hari. Nah, jadi pada fase folikuler itu ada fase 1 sampai 13 hari. Nah, jadi pada awalnya itu siklus ini itu kadar estrogennya dan progesteronnya itu menurun akibat degenerasi ini nih, corpus luteum. Nah, bergenerasi akibat corpus luteum. Nah, penurunan ini juga itu tuh yang merangsang hipotalamus mengeluarkan lebih banyak GnRH. Jadi udah dirangsang GnRH itu, hipotalamus mengeluarkan GnRH, sehingga nanti tuh FSH-nya itu meningkat. Nah, jadi dari FSH ini itu memicu pertumbuhan folikel-folikel ovarium. Nah, di tahapnya itu ada primordial nih ya, primordial. Nah, ada yang primer, sekunder, dan juga ada yang matur atau grave ya, bisa disebut grave. Nah, jadi folikel-folikel ini itu akan menghasilkan estrogen yang semakin meningkatnya, sehingga nantinya itu dengan pertumbuhan folikel dominannya, estrogen itu berperan penting dalam memberikan umpan balik ke hipofisis gitu. Nah, awalnya itu kan menekan si FSH ini ya, agar tidak terlalu banyak folikel yang berkembang. Nah, namun menjelang pertengahan siklus, estrogennya itu justru memberikan umpan balik positif gitu ya, yang memicu meningkatnya drastis LH gitu. Jadi LH surge gitu ya. Nah, pada ovulasi hari ke-14 nih ya, bentar. Nah, pada ovulasi hari ke-14, hari 14 ya. Nah, itu tuh muncul kadar LH, di mana LH-nya itu menyebabkan folikel maturnya itu pecah. Nah, udah pecah itu melepaskan sel telur. Nih, ada nih sel telur. Sel telurnya lepas ya. Nih, memecahkan sel telur. Nah, lepaskan sel telur atau bisa disebut dengan oosit sekunder ya. Nah, ketuba Fallopi dipecahkan. Nah, pada saat yang sama juga akan terbentuk struktur sementara yang disebut corpus hemogechegimicum. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, lalu
eh untuk fase masuk kita ke fase luteal berarti ya, di atas fase luteal ini. Oke, nah fase luteal kita masuk ke situ. Nah, di situ kisar hari 15-28 setelah ovulasi itu ada sisa folikel perubahan menjadi korpus luteum. Nah, ini perubahannya itu menjadi corpus luteum. Nah, jadi strukturnya itu mengsekresikan progesteron dan sejumlah kecil apa estrogen. Nah, ini ya. Ini tuh progesteron dan estrogen gitu. Nah, jadi progesteronnya itu menjadi hormon dominan pada fase ini gitu. Jadi karena fungsinya itu yang memang sangat penting untuk mempersiapkan endometrium, jadi untuk menerima implantasi embrio gitu. Nah, bila tidak terjadi pembuahan, korpus luteum ini akan mengalami degenerasi dan menjadi korpus albikan. Nah, yang ini, yang putih ini gitu. Nah, udah gitu sehingga kadar progesteron dan estrogennya itu kan turun drastis ya. Nih, tuh turun drastis. Dan menurun ini tuh kan kemudian memicu luruhnya endometrium kan, yang dimulai dari fase menstruasi nih ke sini. Nah, sekarang itu ada di siklus uterus ya, di sini. Siklus uterus. Nah, itu siklus uterus yang dimana di sini itu di endometrium ya, di endometrium. Nah, jadi jadi ada beberapa fase ya. Yang pertama itu fase menstruasi, itu hari 1 sampai hari 5, kisaran 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Nah, jadi saat kadar progesteron dan estrogennya ini menurun akibat rusaknya korpus luteum yang tadi, lapisan fungsional endometriumnya itu kehilangan suplai darah yang dimana akhirnya luruh gitu ya. Nah, inilah yang tampak sebagai darah menstruasi gitu. Nah, jadi si ininya tuh luruh tuh, si darahnya itu meluruh gitu, jadi menstruasi. Nah, terus juga dilanjut ada fase proliferatif yang dimana hari 6 sampai 14. Nah, pada fase ini itu ada estrogen dari folikel yang sedang berkembang merangsang endometrium untuk tumbuh kembali. Nah, endometriumnya ini tuh menebal, lalu si kelenjar endometriumnya itu mulai terbentuk gitu, dan pembuluh darah barunya juga udah mulai muncul gitu. Nah, kenapa tujuannya itu adalah untuk menyiapkan rahim yang untuk memungkinkan menerima hasil pembuahan setelah ovulasi gitu. Nah, yang terakhir ada fase sekretori yang dimana di hari ke sekitar 15 sampai 28. Nah, jadi setelah ovulasi itu progesteron dari korpus luteumnya itu tuh mengambil alih peran utama, yang dimana progesteronnya itu membuat endometrium menjadi lebih tebal gitu ya. Nah, kelenjar endometrium ini itu aktif untuk mengsekresikan nutrisi dan pembuluh darah spiral terbentuk di sini itu. Nah, jadi semuanya ini itu menciptakan lingkungan yang ideal bagi implantasi embrio. Jadi bila implantasi tidak terjadi gitu ya, jadi kadar hormonnya itu menurun. Nah, jadi endometriumnya itu kehilangan stabilitas dan siklus kembali ke fase menstruasi gitu. Nah, di sini tuh ya. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya tuh ya, hubungan ovarium dan endometriumnya itu ya sebagai regulasi hormonal itu menciptakan sinkronisasi antara ovarium dan uterus, yang dimana estrogen dan folikelnya itu menyiapkan pertumbuhan endometrium pada fase proliferatif, yang dimana sedangkan progesteronnya itu dari korpus luteumnya itu kan mematangkan endometrium. Nah, jadi pada fase sekretoris itu agar siap menerima embrio. Nah, bila tidak terjadi pembuahan, jadi menurun si hormonnya itu menyebabkan endometrium itu luruh dan siklus dimulai kembali gitu. Jadi untuk kesimpulannya, regulasi hormonal pada sistem reproduksi wanita ini melibatkan kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus, yang dimana GnRH-nya itu, hipotalamusnya itu merangsang pelepasan FSH dan LH pada hipofisis anterior gitu, yang kemudiannya itu nanti mengatur perkembangan folikel. Jadi folikel, evolusi, serta pembentukan
corpus luteum di ovarium gitu. Nah, jadi perubahan hormonalnya itu berdampak langsung pada endometrium, yang dimana mulai dari peluruhan saat menstruasi, penebalan pada saat proliferatif, dan hingga pematangan pada fase sekretori. Nah, hubungan yang harmonis ini akan memastikan bahwa tubuh wanita siap untuk proses reproduksi setiap bulannya. Nah, jadi apa sih menstruasi itu? Jadi menstruasi itu merupakan pelepasan dinding rahim atau endometrium ya, yang disertai dengan pendarahan dan terjadinya itu setiap bulan kecuali kehamilan. Nah, kalau menstruasi yang terjadinya itu setiap bulan secara terus-menerus itu disebut dengan siklus menstruasi. Nah, menstruasi itu biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause ya, sekitar 45 sampai 55 tahun. Nah, normalnya itu menstruasi berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Nah, untuk panjang siklus menstruasi ini itu ya dihitung dari hari pertama yaitu periode menstruasi sampai hari dimana si pendarahannya itu dimulai, yang disebut sebagai hari pertama. Nah, yang kemudian itu nanti dihitung sampai dengan hari terakhir yaitu 1 hari sebelum pendarahan menstruasi bulan berikutnya dimulai. Baik, jadi siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama fase menstruasi sekitar 5 hari. Yang kedua ada fase folikuler atau fase proliferasi. Yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Simak yuk penjelasannya. Nah, klasifikasi menstruasi normal itu ada 3 siklus. Yang pertama itu ada siklus ovarium atau indung telur. Yang kedua itu ada siklus hormon atau pituitary ovarium, dan yang ketiga itu ada siklus uterus. Nah, kita bahas yuk satu persatu ada apa aja sih di setiap siklusnya. Check it out. Nah, untuk siklus ovarium atau indung telur ini ada 3. Yang pertama itu ada siklus folikuler, yang kedua ada siklus luteal, dan yang terakhir ada siklus ovulasi. Kira-kira apa sih siklus-siklus tersebut? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama itu ada tahap folikel. Nah, apa sih tahap folikel itu? Jadi tahap folikel itu merupakan produksi ovum yang terjadi pada rongga yang kecil. Nah, yang kecil sekali dalam ovarium itu disebut folikel. Nah, pembesaran folikel ini itu menghasilkan estrogen yang dimana menyebabkan uterus siap untuk mengimplementasi embrio, atau uterus itu lapisannya itu menebal ya. Nah, tahap ini itu terjadi rata-rata 10 sampai 14 hari. Nih ada primordial, primary, secondary, dan tertiary. Itu ada ovulasi selama kisaran 1 hari. Nah, folikelnya itu membesar dan memecah dinding ovarium. Nih ovulasi ya, dinding ovariumnya itu pecah, dan ovum itu dilepaskan ke saluran telur yang itu melalui tuba Fallopi. Nah, biasanya itu hanya 1 dilepaskan pada suatu saat gitu. Nah, yang tahap ketiga itu ada tahap luteal, di mana itu lamanya itu rata-rata 10 sampai 14 hari. Nah, di sini itu jaringan kuning itu mengisi folikel setelah ovulasi yang disebut dengan corpus luteum. Nah, setelah itu badan kuningnya itu mengeluarkan progesteron, yang dimana memelihara ketebalan uterus jika kehamilan terjadi. Nah, selanjutnya ada siklus uterus. Nah, di sini itu terdapat beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferatif, dan yang ketiga ada fase sekretori. Oke, kita bahas ya. Nah, yang pertama itu ada fase menstruasi, yang dimana di sini itu ada suatu rangkaian perubahan siklus yang terjadi pada endometrium uterus. Nah, jadi pada setiap bulannya itu ada gitu ya sebagai respon terhadap perubahan kadar plasma hormon-hormon ovarium gitu. Nah,
Terus jadi di fase menstruasi ini sekitar hari ke-1 sampai 5. Nah, pada hari pertama itu uterus menebal semua kecuali bagian terdalam endometrium gitu. Nah, pada hari ke-1 itu kadar FSH-nya itu baru saja meningkat. Nah, pada hari kelima produksi estrogen lalu dimulai begitu. Nah, jadi fase yang kedua ada fase proliferasi, yang dimana pada fase ini itu di hari ke-6 sampai hari sekitar ke-14. Nah, di sini itu di bawah pengaruh peningkatan kadar estrogen. Nah, jadi stratum basalisnya itu menghasilkan lapisan fungsional yang fungsional baru, yang dimana nanti itu sebagai stratum fungsionalis. Nah, sebagian lapisan baru yang tebal, jadi kelenjarnya itu membesar dan arteri spinalnya itu meningkat jumlahnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada secretory fase, dimana ini itu hormon progesteronnya ini itu ya dari corpus luteumnya itu bekerja pada endometrium. Nah, ini tuh menyebabkan arteri spinalisnya itu memanjang dan memilin secara kuat gitu, dan mengubah stratum fungsionalisnya itu ke satu mukosa sekretori gitu. Nah, lalu juga kelenjar uterusnya itu membesar dan memilin, yang sudah tadi disebutkan juga ya sama, dan mulai mengsekresi nutrisi glikoprotein ke dalam rongga uterus. Nah, hal ini juga distimulasi oleh progesteron begitu. Nah, apakah tujuan ini? Apa tujuan dari perubahan-perubahan ini? Coba kita simak lagi. Nah, jadi tujuannya gini ya, bila kadar progesteronnya itu turun, misalnya implantasinya itu tidak terjadi, jadi si arteri spinalisnya itu tegang dan spasme gitu ya. Jadi keadaan ini tuh membuat sel-sel di endometrium ini menolak adanya oksigen dan nutrisi, jadi sehingga menyebabkan sel-sel itu mati gitu ya. Dan juga ada arteri spinalisnya itu berkonstruksi saat akhir, dan kemudian tiba-tiba relaksasi dan membuka lebar gitu. Jadi si darahnya itu deras mengalir dan memenuhi, yang menyebabkan kapiler, luruh, dan siklus uterisnya itu kembali ke hari ke-1 gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Ini saya akan akan menunjukkan gambar keseluruhan yang berhubungan dengan siklus menstruasi ya. Baik teman-teman, ini adalah yang berperan pada saat menstruasi itu tentunya tidak lepas dari hipotalamus ya, dari otak yang akan menghasilkan GnRH nantinya, lalu FSH, LH, hormon estrogen, hormon progesteron gitu, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan siklus menstruasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.